Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ibu Sukma Evadini. Baik, kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran teknologi jaringan berbasis luas. Nah, untuk materi yang pertama yaitu mengenal jaringan WAN. Oke, kita masuk ke pembahasan. Pengertian jaringan WAN. Jaringan WAN adalah jaringan komputer yang mencakup antar wilayah, antar kota, bahkan dapat antar negara dengan menggunakan router dan saluran komunikasi publik. Jadi, secara geografis, jaringan WAN merupakan perluasan dari jaringan LAN dan MAN. Nah, kita masuk ke fungsi WAN. Fungsi yang pertama adalah efisiensi perpindahan arus informasi. Nah, jika kita bandingkan dengan jaringan LAN hanya mencakup satu lokasi saja, misalnya sekolah SMK negeri mempunyai satu jaringan LAN. Nah, efisiensi perpindahan informasinya hanya berputar di sekitar satu sekolah itu saja. Sementara jika jaringan WAN, kita gunakan WAN bisa mencakup antar gedung, antar kota, bahkan antar negara sekalipun. Nah, kemudian fungsi yang kedua yaitu menghubungkan jaringan LAN dan MAN menjadi satu. Nah, Anda sekalian pasti sudah bisa membandingkan yang mana jaringan LAN dan mana yang jaringan MAN. LAN itu menghubungkan jaringan antar dalam satu lokasi, seperti lokasi gedung, sekolah, rumah, bank, dan lain-lain. Nah, sementara MAN itu mencakup jaringan di dalam satu kota, misalnya antar bank mempunyai cabang di tempat lain, di daerah lain, tetapi masih satu kota. Nah, itu namanya jaringan MAN. Nah, fungsi WAN yang kedua ini adalah menghubungkan jaringan LAN dan MAN menjadi satu, jadi cakupannya lebih luas dari jaringan LAN dan MAN. Nah, yang ketiga, mempermudah dan mempercepat arus informasi dan komunikasi. Kemudian yang keempat, mencegah terjadinya miskomunikasi. Kemudian menghemat biaya operasional. Nah, kenapa menghemat biaya operasional? Karena ketika kita membuat satu jaringan WAN, itu bisa menjangkau yang tadinya kita tidak bisa ke tempat tersebut, tapi kita hanya bisa mengontaknya lewat jaringan WAN saja. Itu berarti sudah menghemat biaya operasional. Jadi kita tidak perlu pergi ke tempat yang dituju hanya untuk mengirim data atau mengirim suatu informasi. Cukup dengan jaringan WAN saja. Misalnya Anda sekalian bisa mengikuti zaman pandemi ini, bisa mengikuti pelatihan online yang diadakan di Jakarta atau bahkan di luar negeri. Nah, kita tidak perlu hadir, hanya bisa lewat di depan laptop seperti ini saja mengikuti kelas secara online. Nah, itu berarti menghemat biaya operasional. Nah, kemudian yang keenam, mendukung operasionalitas. Baik, kelebihan WAN. Nah, yang pertama yaitu berbagi informasi atau file. Nah, tentu saja sekarang ini kita sudah mudah untuk berbagi informasi atau file. Nah, selama pandemi ini seperti ini, kita juga bisa tetap berbagi ilmu, guru di sekolah atau guru di rumah dan Anda semua di rumah, kita tetap bisa berinteraksi seperti ini. Tetap bisa belajar, saya tetap bisa memberikan informasi, dan Anda sekalian bisa mengakses informasi yang saya berikan. Nah, kemudian berbagi resource dan koneksi, dapat menggunakan data yang sama, kemudian sistem jaringan yang besar dan luas. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kita semua bisa mengakses segala macam resources, segala macam ilmu pengetahuan yang tersedia di internet. Nah, kemudian transfer file jarak jauh dapat dilakukan. Nah, saya dari sini pun bisa mengirimkan email atau mengirimkan video informasi ke luar kota. Jadi transfer file jarak jauh itu bisa dilakukan, sangat bisa dilakukan. Kemudian kekurangan WAN, biaya operasional mahal.
Tentu saja karena untuk membangun jaringan WAN itu tidak sedikit biaya yang diperlukan, tetapi melihat dari kelebihan-kelebihannya, tentu kita tidak keberatan dengan manfaat yang kita dapat dari mengakses jaringan WAN. Nah, kemudian memerlukan keamanan yang baik, tentu karena jaringan WAN lebih sulit dan lebih rumit. Jadi kita sangat perlu keamanan yang baik, karena jika satu jaringan tidak mempunyai keamanan yang baik, informasi dan data yang kita punya itu bisa saja dimodifikasi dan dipergunakan dengan tidak sesuai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, rentan terhadap hacker. Kemudian ada di sini karakteristik jaringan WAN. Yang pertama, jaringan WAN digunakan untuk menghubungkan jaringan yang luas tentu saja. Kemudian WAN memiliki cakupan area yang luas. Tadi seperti yang saya bilang, WAN bisa mencakup antar kota, bahkan antar negara. Kemudian menggunakan koneksi serial untuk dapat mengakses bandwidth dalam lokasi yang berjauhan. Kemudian dapat melakukan paket data maupun frame antar router atau switch dan jaringan LAN yang sudah dibangun. Jadi antar jaringan LAN kita juga tetap bisa membangun satu jaringan WAN di atas jaringan LAN. Jadi misalnya di sekolah-sekolah di Selat Panjang ini bisa dihubungkan menjadi satu oleh misalnya dinas pendidikan setempat. Nah, seperti itu. Kemudian bekerja pada layer fisikal dan data link layer OSI. Layer yang paling bawah ya, dua layer yang paling bawah. Nah, kemudian ada perangkat WAN. Apa saja perangkat WAN? Di sini ada 6 perangkat WAN. Yang pertama router, multiplexer, X25 frame relay switches, modem, CSU/DSU, ATM switch, dan communication server. Nah, kemudian ada 3 jenis WAN. Yang pertama list line. Nah, list line ini adalah koneksi dedicated point-to-point, merupakan jenis WAN yang tidak memerlukan proses call setup untuk memulai pengiriman data. Jadi mekanisme pengiriman paket data dilakukan dengan synchronous serial. Nah, yang kedua adalah circuit switching. Jenis WAN yang satu ini terlebih dahulu akan melakukan call setup untuk membentuk koneksi. Jadi beda dengan list line tidak perlu pakai call setup, sementara circuit switching perlu melakukan call setup untuk membentuk koneksi. Nah, tujuannya supaya dapat memulai pengiriman data. PTSN dan ISDN merupakan protokol WAN yang menggunakan circuit switching pada jaringan publik. Nah, kemudian ada paket switching juga. Baik, yang ketiga ada paket switching. Nah, paket switching di sini adalah pengguna dapat membagi bandwidth pada pengguna lain sehingga koneksinya akan lebih stabil dan dapat mengatur bandwidth sesuai dengan jumlah pengguna. Nah, ini penerapannya seperti yang di warnet. Warnet punya 2 provinsi, nah itu bandwidthnya pasti dibagi, karena jika tidak dibagi maka tidak adil. Setiap orang membayar dengan harga yang sama, tetapi kecepatan akses yang didapat berbeda. Jadi yang namanya di warnet atau di kantoran itu biasanya menggunakan paket switching untuk mengatur bandwidth. Oke, baik, terima kasih. Sampai sekian dulu materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, Anda sekalian bisa komen di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.